pemerintah harus adil. Selesaikan kasus korupsi yang merampok uang rakyat, yang merampok uang negara, selesaikan. Melihat perkembangan kekinian ini sungguh sangat merisaukan kita semua juga ini. Ya, dimana paradigmanya sekarang justru umat ini takut malah belajar dengan agamanya, Ustaz. Nah, sangat miris sekali gitu. Apalagi yang baru-baru ini nih, adanya kotak infak yang berantai lah katanya, wallahu alam ini. Semoga para jamaah ini tidak gagal paham apa yang ada yang terjadi sekarang ini gitu. Bagaimana pandangan atau himbauan Ustadz pada para kaum muslimin muslimat ini? Saya ingatkan kepada umat bahwasanya kita harus istiqomah dengan ajaran agama kita. Infak, sedekah itu, zakat itu ajaran Islam. Gagal, maka itu kita gagal dari salah satu dari 3 amal yang harus sukses. Pertama tadi amal hati, amal badaniah, amal harta. Kalau gagal pada amal harta, maka nanti banyak yang minta kematiannya ditangguhkan untuk mengurus sedekah. Nah, ketika itu terjadi paradigma baru, ada fitnah-fitnah. Ketika fitnah-fitnah dibuat oleh pihak-pihak tertentu, maka jawab dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab bahwasanya haza ma wa'adallahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan tidak lain tidak bukan bagi seorang muslim wa mazadahum illa imana wa taslima, tidak melainkan hal itu justru menambah iman dan menambah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan, mantapkan jiwa berserah diri kepada Allah. Tetapi kalau memang itu berbenturan dengan hukum kesalahan, kalau memang disalahgunakan, maka tentu saja harus ada pembuktian hukum. Negeri kita ini negeri hukum. Negeri kita ini bukan negeri asumsi. Negeri kita ini bukan negeri prediksi-prediksi tidak punya data. Harus dibuktikan. Maka untuk itu, bagi kaum muslimin yang tulus niatnya, teruskan saja. Tidak akan berdiri masjid-masjid di negeri ini yang jumlahnya 800.000 ini bukan dibangun oleh pemerintah. Ini dibangun oleh infak sedekah. Ingat itu. Pemerintah tidak signifikan. Sekian banyak ini berapa persen yang dibantu pemerintah. Nah, ini jangan sampai, ini potensi umat yang luar biasa. Tidaklah tidak dibangun untuk umat Islam, tapi dicegah pula langkah-langkah umat Islam untuk mandiri tanpa membebani negara. Jadi umat tidak perlu takut untuk berinfak. Tidak perlu takut. Jadi infak-infak yang beredar di jalanan itu yang penting jelas dan tetap kita yang penting amanah. Ya. Tetapi memang tidak membuat kekacauan, tidak disalahgunakan. Insya Allah tidak disalahgunakan. Kalau ada yang salahkan dengan sesuatu itu kasuistik sifatnya. Kasuistik, oknum. Lagian Ustaz, ya ajaran Islam itu tidak ada bab teroris, tidak ada. Islam itu rahmatan fil alamin, ya Ustaz. Cuman sangat sayangkan sedikit kalau ada masalah itu selalu Islam didiskreditkan gitu. Makanya sedih juga kita. Jadi pandang Ustaz, kita minta pemerintah harus adil, selesaikan kasus korupsi yang merampok uang rakyat, yang merampok uang negara, selesaikan. Yang nyata-nyata KKB, yang nyata-nyata KKB, selesaikan itu. Itu hak rakyat menuntut pemerintah menyelamatkan bangsa ini, menjaga keutuhan negeri ini. Ya, tolong janji-janji pemerintah itu ditunaikan. Jangan ketika sedikit-sedikit pengalihan isu diambil nih. Jangan main manajemen isu seperti itu, ya. Jadi kita minta harus profesional, harus sportif, ya. Tanggung jawab pemerintah itu harus ditunaikan. Kita pertanyakan juga, sudah banyak isu-isu kenapa tenaga asing ramai sekali di Indonesia. Sekarang menterinya ngomong gaji buruh Indonesia terlalu tinggi. Nauzubillah. Sementara buruh Cina dibawa ke sini mahal gajinya. Nah, ini harus ada perbaikan. Perbaikan luar biasa di semua lini dan semua tingkatan, insya Allah. Ya, terakhir Ustaz, melihat sekarang banyak ulama juga ada gesekan nih Ustaz, ada perbedaan-perbedaan malah diperuncing, dipertajam sekarang ini. Nah, saya pribadi justru sangat miris juga adanya ikhtilaf ini malah diangkat ke permukaan. Nah,
bagaimana Ustadz menghimbau ini khususnya pada ulama-ulama kita, ya? Kita harus saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ilmiah. Nah, kita perbedaan-perbedaan yang ilmiah harus saling kita hormati. Sejak dahulu, sejak zaman sahabat sudah ada khilafiyah. Dua sahabat diutus ke Bani Quraidah berkhilaf di jalan. Satu sholat di jalan, satu sholat di Bani Quraidah. Jadi itu zaman sahabat, dua-duanya diakui Nabi, Nabi mengakuinya. Jadi hal-hal yang memang dikapling ada bervariasi, tanawu' fil ibadah, silakan saja. Jangan sibuk memperuncingnya, menghabiskan energi kita. Ya, masalah kemudian juga saling tafahum, pelajari usul tafahum untuk saling memahami. Nah, untuk itu selagi ada pada kalau khilaf yang masalah fikih, kembalikan kepada fikih 4 mazhab. Insya Allah tidak ada khilaf saling menghormati. Syafi'i datang ke madrasah Abu Hanifah, ditunggu oleh ulama-ulama Hanafi, ingin membuktikan betulkah sholat Syafi'i itu berbeda dengan Hanafi. Ternyata ketika itu Imam Syafi'i sholat dengan versi Hanafi. Kaget mereka, ternyata tidak berbeda, dia sholat seperti kita. Ditanya, wahai Syafi'i, bukankah cara sholatmu berbeda dengan kami? Kata Imam Syafi'i, salahkah aku menghormati mazhab Hanafi, cara sholat Imam Abu Hanifah yang lebih senior daripada aku? Begitu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Saling menghormati saja. Ya, baik pemirsa, itulah sedikit perbincangan kita dengan ulama kita, ulama yang istiqomah, membela yang hak, memperjuangkan risalah agama rahmatan fil alamin. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Semoga Ustadz istiqomah sehat dengan tim-tim. Demikian saja pemirsa perbincangan kita hari ini. Lain waktu kita dengan tokoh-tokoh yang lain, dengan tetap bersama @sam channel. Jangan lupa like, subscribe. Kami akhiri. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.